Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5546. Cicipi dengan baik. Tubuh Molly di bawah bergetar lebih hebat. Dia menatap genangan darah mendidih di depannya dengan mata hijau, menelan berulang kali, "Qin Chen, aku benar-benar tidak tahan lagi." Bas, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerapnya, gumpalan kekuatan jurang yang dinetralkan di sekelilingnya perlahan melayang ke arahnya. Menyerap. Pada saat ini, Molly tidak perlu mendesaknya sama sekali. Kekuatan jurang maut, yang terintegrasi dengan aturan dunia bawah, secara aktif mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Seperti berudu kecil, kekuatan jurang ini segera berkerumun setelah mendekati Molly, seolah-olah mereka telah menemukan pelabuhan, meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Tidak mampu menahan diri dan tidak sabar. "Qin Chen, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Molly memandang Qin Chen dengan wajah sedih, hampir menangis tetapi tanpa air mata, ekspresinya sangat menyedihkan. Dia sebenarnya tidak berniat menyerap kekuatan jurang tersebut, namun kekuatan jurang tersebut harus masuk ke dalam tubuhnya secara aktif. Dan dia tidak dapat menghentikannya, apa yang harus dia lakukan? Dan setelah kekuatan jurang seperti kecebong ini meresap ke dalam tubuhnya. Oh, rasanya enak sekali. Tubuh Molly bergetar seperti sekam, dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Rasa mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia akan naik ke surga. Selain itu, aturan-aturan di tubuhnya perlahan-lahan mengeras di bawah kekuatan jurang ini. Saya tidak tahu berapa banyak aturan dan jalan yang diintegrasikan ke dalam kekuatan jurang ini. Banyak dari mereka yang belum pernah dipahami oleh Molly sebelumnya. Pada saat ini, mereka memasuki in vivo miliknya. Akhirnya, ia mampu menyerapnya dengan mudah tanpa hambatan apapun. Benang sutra Dao mengembun di tubuhnya. Perasaan ini lebih menyenangkan daripada menyempurnakan apapun, seolah itu dibuat khusus untuknya. Molly mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan jurang mengalir. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Tapi entah kenapa dia menarik banyak energi jurang di sekujur tubuhnya, menarik lebah dan kupu-kupu. Ke samping. Wajah Qin Chen pucat, dan dia secara alami dapat melihat bahwa Molly tidak mencoba menyerap kekuatan jurang itu sendiri, tetapi kekuatan jurang itu mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tapi penyerapan tetaplah penyerapan, tidak bisakah Molly berhenti menunjukkan ekspresi ekstasi seperti itu? Semuanya sudah siap. Qin Chen segera menuangkan kesadarannya ke dunia yang kacau, karena dia tahu bahwa begitu sesuatu yang aneh terjadi pada Molly, dia pasti tidak akan bisa tinggal seburuk sebelumnya. Benar saja, ketika kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya secara aktif memasuki tubuh Molly, Tai Yin Mingnu langsung terpana di platform tinggi di atas. Utusan suci teratai hitam, apa yang terjadi? Melihat kekuatan jurang memasuki tubuh Molly seperti kecebong mencari induknya, Tai Yin Mingnu nyaris tercengang. Selama bertahun-tahun, dia mungkin telah memurnikan lebih dari puluhan ribu pembudidaya hantu yang berdedikasi. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Molly dalam kondisi seperti sekarang. Utusan suci teratai hitam juga terkejut, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertama kalinya saya melihat parasit legendaris. Kekuatan jurang ini secara aktif memasuki tubuh orang ini, dan sepertinya tidak ada pihak lain, efek. Apakah ini keajaiban parasit?" Petik 2. Utusan suci teratai hitam hanya mendengar tentang sifat khusus parasit dalam rumor, dan ini jelas pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. "Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi.
Ayo tangkap kedua orang ini dulu. Mata Taiyin Mingnu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan Molly. Ledakan. Dalam sekejap, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya di atas gua dengan cepat mendatangi keduanya untuk menahan mereka. Awalnya, Taiyin Mingnu memiliki kesabaran untuk menunggu penyempurnaan terakhir dari mereka berdua, tetapi setelah melihat gerakan aneh di tubuh Molly, dia tidak bisa menahannya. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Entah bagaimana caranya lama. Apa yang terjadi? Qin Chen, seru Molly dan menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Cepat bersembunyi. Bukankah Molly sangat cerdik sebelumnya? Mengapa dia menjadi begitu bodoh setelah bergabung dengannya? Tanpa berpikir terlalu banyak, sosok Qin Chen dengan cepat menyapu ke satu sisi, dan dengan keras, dia langsung lolos dari cengkeraman beberapa tentakel jurang hitam. Ketika Molly mendengar ini, dia buru-buru menghindar. Tentakel jurang hampir menyentuh tubuhnya, langsung mengejutkan Molly hingga berkeringat dingin. Dia menatap Qin Chen dan mengutuk dalam hatinya, sialan, aku tidak bersembunyi lebih awal hanya untuk bekerja sama. Kamu, siapa? Tahukah Anda apa rencana Yinbi lama Anda? Petik 2. Melihat Qin Chen dan Molly telah lolos dari belenggu tentakel jurang, Taiyin Mingnu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kedua orang ini memiliki naluri bertarung yang tajam. Perlu dicatat bahwa tentakel jurang ini dibentuk oleh formasi larangan. Dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik transendental puncak 3 dapat dengan mudah menahannya, 2 orang di depanku ini. Tepat saat Taiyin Mingnu terkejut dan ragu. Ayo pergi, teriak Qin Chen, dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit. Molly tidak peduli untuk mengutuk lagi dan buru-buru mengikutinya. Keciut. Kedua aliran cahaya itu secepat kilat dan mengalir langsung ke langit di atas gua. Kalian berdua, tolong selamatkan aku. Tolong, bawa aku bersamamu. Masih banyak pembudidaya hantu di kehampaan yang belum sepenuhnya dimurnikan. Melihat Qin Chen dan Molly berusaha melarikan diri, mereka segera meronta dengan keras dan memohon. Tapi Qin Chen dan Molly menutup telinga dan bergegas menuju gua seperti orang gila. Haha, kedua orang ini sebenarnya ingin menerobos batasan ini. Kabur dari tempat ini. Melihat ulah kedua orang tersebut, keraguan di hati Taiyin Mingnu pun langsung sirna. Kupikir kedua orang ini menyembunyikan sesuatu sebelumnya, tapi sepertinya aku terlalu khawatir. Formasi penyegelan Taiyin Ming bangkit. Taiyin Mingnu berteriak, dan dalam sekejap, aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit di atas gua, berubah menjadi formasi besar. Menghalangi Qin Chen dan Molly secara langsung. Dengan 2 poni, Qin Chen dan Molly bertabrakan dengan formasi, dan segera terlempar ke belakang, energi dan darah mereka melonjak, dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua anak kecil itu telah memberiku banyak kejutan. Kemarilah, sayang kecil. Taiyin Mingnu terkekeh dan segera mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Chen dan Molly. Dengan keras 2 telapak tangan besar muncul di kehampaan, dan aura Kaisar Agung yang menakutkan langsung memenuhi udara, seperti lautan luas yang mengalir turun. Langsung menutupi Qin Chen dan Molly, dan tubuh mereka bergetar hebat. Dia berdiri mengeluarkan suara merengek seperti kacang yang meledak. Kekuatan Kaisar. Setelah kekuasaan Kaisar Taiyin Mingnu ditekan, baik Qin Chen maupun Molly merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang mengesampingkan mereka dalam esensi kehidupan. Tidak. Dengan raungan ngeri, Qin Chen dan Molly langsung ditangkap oleh Taiyin Mingnu, seperti 2 ekor ayam, dan perlahan ditarik ke depannya. Yang Mulia Permaisuri Taiyin, selamatkan hidup saya. Selama Anda membiarkan bawahan ini pergi, saya akan bersedia melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, kata Qin Chen dengan ekspresi panik. Melihat tindakan Qin Chen, Molly pun mengangguk dengan tergesa-gesa.
Ya, Permaisuri, selama Anda mengampuni hidup saya bersedia bekerja sebagai sapi, kuda, ayam, atau anjing untuk Anda. Saya akan menggigit siapapun yang kamu minta padaku. Siapapun yang kamu gigit akan dipukuli sampai mati dan kamu tidak akan melepaskannya. Tai Yin Mingnu mengerutkan kening, dia telah melihat orang yang begitu nakal, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu nakal, sebenarnya memperlakukan dirinya sendiri sebagai babi. Dia tidak bisa menahan tawa, jangan khawatir, kalian berdua adalah Bai Yue Guang di hati kaisar ini. Aku akan menyelamatkanmu sampai akhir untuk mencicipimu. Setelah kata-kata itu jatuh, Tai Yin Mingnu melambaikan tangannya dengan keras ke arah pembudidaya hantu di kejauhan, dan meledak dengan suara tentakel jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung bersinar terang. Di tengah jeritan melengking, banyak pembudidaya hantu yang terikat dalam kehampaan langsung meleleh dengan kecepatan yang dipercepat. Aura biasa yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam genangan darah gelap dan genangan darah mendidih lebih keras lagi. Gur, aura jurang yang sangat kaya, aku akan mencicipimu lagi setelah aku melahap asal-usulnya. Mata Tai Yin Mingnu jahat dan wajahnya garang. Platform tinggi di bawah tubuhnya tiba-tiba menyala dengan rahasia hitam misterius. Pola aura jurang di genangan darah di bawah langsung naik ke langit dan perlahan memasuki tubuh Tai Yin Mingnu. Dengan keras pelindung bagian dalam berongga di tubuh Tai Yin Mingnu meledak seketika, memperlihatkan tubuh putih yang anggun dan sempurna, kulit seputih salju menusuk mata. Dan putihnya menyilaukan, seperti hantu. Raungan rendah keluar dari mulut Tai Yin Mingnu. Wajahnya memerah dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan jurang meresap ke dalam tubuhnya seperti jarum tebal yang membara. Rasanya seperti memutar dalam dirinya meridian. Menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang hebat. Qin Chen, kapan kamu akan melakukannya? Hari bunga lili akan menjadi dingin jika kamu menunggu lebih lama lagi. Di depan Tai Yin Mingnu, Molly ditahan dengan ketat. Dia buru-buru menatap Qin Chen dan mengirimkan pesan secara diam-diam. Dia terlalu cemas. Godaan yang diberikan kepadanya oleh nafas jurang ini terlalu kuat. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan tersedot oleh Tai Yin Mingnu. Dan gelombang transmisi suara yang tak terlihat ini langsung ditangkap oleh utusan suci teratai hitam di tubuh Tai Yin Mingnu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, Kedua orang ini masih mengirimkan suara saat ini. Pada saat kritis seperti itu, seorang pembudidaya hantu normal tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang lama dan berteriak putus asa. Bagaimana dia masih bisa mengirimkan suara secara diam-diam? Bagaimana situasinya? Tepat ketika utusan suci teratai hitam terkejut. Sekarang, Qin Chen, yang terikat dalam kehampaan, tiba-tiba cahaya dingin berkedip di pupilnya. Dewa kecil, tolong aku. Boom! Saat Qin Chen berteriak di dalam hatinya, nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Nafas niat membunuh ini begitu menakutkan hingga seperti langit runtuh terpisah dan bumi hancur, seperti gunung berapi yang meletus, meledak dalam sekejap. Mengejutkan dunia. Dengan keras pedang kuno gelap muncul di tangan Qin Chen. Energi pedang melonjak ke langit, berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu. Itu menyerang dengan keras kekuatan Tai Yin Mingnu yang menahannya. Mendengar bunyi klik, kekuatan itu kekuatan langsung runtuh di bawah tebasan pedang ilahi pembunuh terbalik. Segera setelah itu, cahaya pedang tak terlihat meledak, dan tiba-tiba muncul di tengah alis Tai Yin Mingnu, menusuk dengan keras. Seluruh proses itu seperti kilat, momen kritis. Sebelum Tai Yin Mingnu menyadari apa yang telah terjadi, pedang pembunuh terbalik telah mencapai alisnya, dan niat membunuh yang kuat membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.